Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, hamdan wa syukran bi hudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadhiyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus di hadapan guru mursyid kita Murabi Arwahina Muhammad Abdul Ghassafullah Maslufat Tasawasirah, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada beliau. Kita bersyukur kepada Allah. Tentunya pada manaqib sore hari ini kita doakan Abah, semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barakahnya sama Allah sebagai wasilah ruh kita ma'rifatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manaqib yang kedua kita hadiahkan untuk Umi beserta putra-putri Abah dan keluarga kita, almarhum, almarhumah, ibu, bapak, anak, saudara kita, suami, istri, tetangga kanan kiri kita yang sudah bersama Allah di sisi Allah. Semoga dengan barokah manaqib, barokah mursyid, Allah selalu memberikan kenikmatan, kebahagiaan kepada keluarga kita, almarhum, almarhumah semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manaqib yang ketiga kita hadiahkan untuk keluarga kita, saudara kita yang mungkin pada hari ini diuji Allah sakit. Semoga Allah lekas mengembalikan kesehatannya sedia kala. Semoga kita semuanya yang hadir beserta keluarga kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya usaha dilancarkan sama Allah, menghasilkan rezeki yang kaya raya berkah, turah-turah. Anak turun kita dijadikan Allah menjadi orang yang soleh solihah, dan kita semuanya beserta anak turun dibisahkan, dimampukan bisa ibadah haji, umroh Makkah Madinah, termasuk murid-murid Abah yang tercatat selalu bahagia. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dimanapun selalu bahagia. Dengan barokah manaqib, barokah mursyid, Allah ridho mengabulkan segala hajat-hajat kita baik dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid semuanya sangat kami hormati, para kiai, para ustadz, para ajengan, dan wabil khusus penggagas manaqib, di antaranya ada Umi Syahid, Teh Susi, Bu Wahyuni, dan Bu Kartini dari Amerika, dan ikhwan lain semuanya yang sangat-sangat kami hormati dan dimuliakan Allah, dan semuanya ikhwan wal akhwat semuanya yang belajar istiqomah untuk berupaya menyucikan jiwanya, membersihkan jiwanya di tempat yang sangat suci, yaitu manaqib. Meskipun jauh secara jarak, tapi dekat secara batin, karena terikat dengan guru yang sangat suci, yang bisa membimbing ruh-ruh kita bisa suci,
bisa menjumpai yang maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semuanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada sore hari ini kita telah ditakdirkan Allah, dipilih Allah di dalam golongan orang-orang yang mencoba belajar menyucikan jiwanya lewat manakib. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat beserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat, mohon maaf terpaksa saya harus masuk ke kamar. Soalnya tadi saya di luar itu sinyalnya kurang baik. Jadi saya terpaksa harus ke dalam. Karena di dalamnya sinyalnya bagus. Alhamdulillah. Cuman saya tidak siap. Soalnya harusnya ini khidmat ilmiahnya Kiai Muhammad Nur. Tapi berhubung Kiai Tarto tadi saya mencoba melobi beliau di jalan juga. Ya sudahlah. Yang penting sebagai pelengkap kesempurnaan amalia harus ada sedikit, ada ilmu. Untuk apa? Untuk memotivasi amaliyah kita. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Ketika kemarin saya suhbah ke Abah, hari apa itu? Hari Sabtu Minggu, di situ pagi bisa ketemu Abah, di situ Abah mengutarakan seorang guru, ketika guru itu ngajar, andaikan tanpa suara kira-kira dapat ilmu enggak muridnya? Jawabnya tidak bisa. Kenapa? Karena gurunya tidak bisa berbicara. Kalau seorang presiden tidak bisa berbicara, kira-kira dipilih nggak sama rakyat? Jawabnya juga tidak bisa. Kenapa? Suara itu penting. Kenapa Allah menciptakan suara? Kata Abah, dawuhnya Abah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Tentunya Allah menciptakan pertama kali manusia itu suara. Bayi itu dikatakan hidup manakala bayi itu ada suara. Tapi bayi bahasanya gitu. Itu tandanya bayi itu hidup. Kalau bayi itu tidak hidup, maka tidak ada suara. Begitu juga Allah itu memberi kita suara itu untuk menyuarakan asma Allah. Jadi kita berzikir la ilaha illallah itu wajib hukumnya ada suara. Kencangkan, keraskan, supaya kita tahu bahwa Allah itu maha hidup. Dan Allah tahu kalau kita ini, ruh kita hidup. Dengan mensyiarkan kalimat la ilaha illallah. Jadi, kalau orang itu berzikir la ilaha illallah dengan kencang, keras, dengan suara yang kuat, dengan pukul yang keras, itu tandanya orang itu hidup. Jiwanya hidup. Kelebihannya di mana ketika kita bersuara berzikirnya? Satu, bagi orang itu munafik akan kelihatan. Bagi orang itu kafir akan kelihatan. Dia tidak suka dengan zikir. Jadi ciri-ciri orang munafik itu tidak suka zikir. Sebagaimana hadis Rasul mengatakan, alamatu hubbillah hubbu dzikrillah wa alamatu bughdillah bughdhu dzikrillah. Tanda kekasih Allah itu cinta zikir. Dan tanda-tanda orang yang benci Allah adalah tidak mau zikir. Dan kita sama guru mursyid diajari supaya kita ini cinta kepada Allah. Ciri orang yang cinta kepada Allah adalah cinta zikir. Bagi orang yang pecinta-pecinta zikir, dengan mendengarkan suara yang kencang yang kita utarakan, kita suarakan,
Maka ketika dia mencari pasti datang. Kelebihannya kalau suaranya keras. Makanya semakin keras zikirnya, tandanya hidup. Kalau orang berzikir tanpa suara berarti mati. Nah, kita alhamdulillah sama guru mursyid diajari suarakan, kata Abah, Kiai, suarakan zikir. Karena dengan zikir itu tujuannya apa? Ibadah kepada Allah. Allah itu senang, Allah itu bangga ketika namanya disebut dengan suara yang kencang, menandakan dia mencintai Allah, mencintai Tuhannya. Sampai saya cerita kemarin waktu suhbah, saya bawa rombongan kurang lebih ada 20 orang tambah satu supir, berarti totalnya ada 21 orang kurang lebih. Itu saya bercerita, Abah, insya Allah di bulan Juli itu ada mana ke Jawa Timur bertempat di Ngastemi Bangsal Mojokerto. Insya Allah nanti kurang lebih mohon restunya, mohon barokahnya Abah, insya Allah ada 800 orang yang datang. Kemarin saya survei lokasi, bahkan yang ditempati mengatakan insya Allah itu 1000. Karena beliau bikin nasi kotaan itu 1000 sama kuihnya plus prasmanan 1000 orang. Subhanallah. Terus kemudian nanti di bulan Agustus waktu suhbah ke Abah, insya Allah Jawa Timur ada 4 bis, Malang 2 bis, Mojokerto 1 bis, Gresik 1 bis. Abah mengucap dengan bangganya, alhamdulillah, subhanallah. Terus Abah masuk ke dalam, saya dikasih gamis Abah. Itu apa gambarannya? Abah mengatakan, Kiai kesini, saya dikasih gamis warna hijau. Kiai sini, pakai ini, bajunya Abah gamis itu dikasihkan saya. Itu isyarahnya, gambarannya. Seseorang kalau berani mengumandangkan kalimat la ilaha illallah, pasti ada musuhnya. Siapa musuhnya? Orang munafik. Siapa orang munafik? Orang munafik itu orang Islam, tapi hatinya tidak mau melaksanakan Islam. Kalau orang kafir jelas kafirnya, tapi kalau orang munafik, orang Islam agamanya, tapi tabiat hatinya justru dia benci sama Allah. Itu musuh kita. Tapi dengan kita mengumandangkan, mensiarkan kalimat la ilaha illallah, tentunya di situ kita pasti dibantu Allah, dilindungi Allah, dijaga Allah. Sebagaimana guru mursyid kasih saya kemarin gamis. Tandanya kalau orang itu mau siar mendakwakan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, karena dengan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah dengan zikir la ilaha illallah, banyak umat Islam menyempurnakan keislamannya, menyempurnakan akhlaknya, menyempurnakan sholatnya, menyempurnakan puasanya, menyempurnakan zakatnya, menyempurnakan hajinya, menyempurnakan apapun. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu alat untuk menguatkan iman. Jaddidu imanakum bikasratin qauli la ilaha illallah. Guru mursyid mendidik murid-muridnya, satu yang ditanamkan, iman. Dengan keimanan itu pasti murid-murid Abah itu punya akhlak. Berakhlak dengan Allah. Maka guru mursyid menanamkan zikir khafi di bawah susi jari. Alif lam lam ha di situ. Ditancapkan sama guru mursyid. Supaya apa? Dengan zikir khafi tandanya seorang murid punya akhlakul karimah dengan Allah. Orang sholat, kalau tidak hatinya tidak berzikir kepada Allah, orang itu sholat belum punya akhlakul karimah dengan Allah. Orang puasa, tapi hatinya tidak berzikir kepada Allah, maka dia berpuasa tidak punya akhlak dengan Allah. Orang baca Quran, hatinya tidak ingat Allah, dia tidak punya etika sopan santun dengan Allah. Maka subhanallah, kita sama guru mursyid dikasih alat. Satu keimanan, dengan keimanan dia bisa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan berupaya pula menjauhi apa yang dilarang Allah. Menjauhi larangan Allah itu tidak mudah, berat. Kenapa saya mengatakan berat?
Karena musuh kita dua. Satu, diri kita sendiri, nafsu kita. Yang kedua, setan. Setan ini kelihatannya ada tapi tidak ada, dikatakan ada tapi tidak ada. Qur'annya mengatakan inna syaitona aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang paling nyata. Kalau dilihat dengan pandangan mata zahir, setannya di mana? Mana setannya? Enggak ada. Yang ada katanya. Tapi nyatanya di mana? Nyatanya di hati kita, di mana ketika sholat orang, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat macam-macam, hatinya tidak berzikir kepada Allah, sekejap lupa yang Rahman, lupa Allah, setan yang nuntun. Apa setan tuntunannya? Hatinya jangan sampai ingat Allah. Meskipun kata setan, setan bilang, gak apa-apa baca Fatihah, gak apa-apa baca surat, gak apa-apa kamu ingat ruku, kamu ingat iktidal, kamu ingat sujud, kamu ingat tahiyat awal, kamu ingat tahiyat akhir, salam tengok kanan, salam tengok kiri, yang penting kamu ingat, tapi hatimu tidak ingat Allah, tidak apa-apa. Itu bisikannya iblis. Bagi orang yang awam, itu kayaknya benar-benar juga. Tapi bagi orang yang beriman, dia merenung tafakur, merujuk ke Quran Allah, firman-Nya Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah, masuk neraka wel orang yang sholat. Orang yang sudah sholat saja masuk neraka wel. Sholat duhur bisa masuk neraka wel. Sholat asar bisa masuk neraka wel. Sholat maghrib bisa masuk neraka wel. Isya subuh bisa masuk neraka wel. Kenapa? Diteruskan ayatnya, alladzina hum an sholatihim sahun. Ketika mereka sholat, hatinya tidak ingat Allah. Ini kayaknya biasa-biasa, tapi kalau kita renungkan bahaya juga. Maka apakah perlu orang berzikir kepada Allah? Perlu. Maka alhamdulillah kita yang sudah ketemu guru mursyid ini dikasih alat supaya apa? Hati kita itu selalu dibentengi bersama Allah, supaya ketika rukuk sujud pun ingat Allah, iktidal ingat Allah, sampai salam pun ingat Allah. Subhanallah. Orang kalau punya akhlakul karimah, subhanallah, dia selalu ingat Allah. Nah ini, jadi kita bersyukur ada guru mursyid, kita punya akhlakul karimah. Kedua, orang baca sholawat, lesannya mengucap sholawat. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika. Itu ucapannya ucap sholawat, tapi hatinya tidak ingat Allah, tentunya tidak nyampe ke Rasulullah Muhammadin SAW. Tentunya ini yang dapat kami sampaikan, akan dilanjutkan sama Kiai Muhammad Nur. Mohon maaf Kiai, ini tugas panjenengan. Saya tutup, semoga membawa keberkahan. Selanjutnya akan diteruskan sama Kiai Muhammad Nur. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.